Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita jumpa lagi di channel ini untuk membahas update-update sepak bola dunia ataupun nasional. Baru-baru ini kita mendengarkan bahwa PT LIB atau yang sekarang berganti nama jadi I-League mengumumkan bahwa klub Super League, ya Liga 1 juga berubah nama jadi Super League, sekarang bisa mendaftarkan 11 pemain langsung untuk satu musim. Dan itu diterapkan mulai musim ini di BRI Super League, di mana dari 11 pemain itu 8 pemain bisa langsung turun di lapangan dan 3 pemain lokal. Di antaranya ada U23 juga. Nah, apakah kebijakan baru dari PT LIB ini atau I-League ini sudah tepat atau bagaimana? Tentu ini menimbulkan pertanyaan, dan sebenarnya wacana ini sudah mencuat beberapa waktu lalu, sudah digaungkan beberapa bulan lalu oleh PT LIB ya dan PSSI. Pemicunya atau alasannya yaitu ingin meningkatkan kualitas klub-klub Indonesia di kancah Asia atau Asia Tenggara, di mana saat ini kita tahu bahwa klub-klub Indonesia tidak bisa berbicara banyak. Kalau Liga Champions Asia Elite ya tidak mungkin, kita tidak lolos karena kompetisi kita belum sesuai untuk mencapai itu ya, untuk jumpa klub-klub seperti Yokohama Marinos atau Al Nassr, Al Hilal, belum sampai situ. Kita baru Liga Champion Asia 2 dan Liga Challenge League, Asia Challenge League yang diikuti oleh Dewa United, sedangkan Persib Liga Champion Asia 2. Nah, apakah klub-klub Indonesia akan tergiur untuk memakai 11 pemain asing? Menurut saya, penggunaan pemain asing harus digunakan sesuai kebutuhan ya. Menurut saya kalau untuk tim-tim yang mengikuti Liga Super League saja, menurut saya tidak perlulah untuk menggunakan atau mendaftarkan 11 pemain asing. Karena 5 pemain asing pun sudah cukup. Dan saat ini juga sudah dibebaskan, mau dari Asia Tenggara, mau dari Asia atau dari negara lain itu dibebaskan. Jadi penggunaan 11 pemain asing tidak salah ya, karena di dunia global pun saat ini klub-klub sepak bola sudah memainkan banyak pemain asing. Di Liga Inggris, kadang pemain Inggrisnya juga jarang. Lalu Liga Spanyol juga demikian, banyak pemain-pemain asing. Itu sebuah fenomena global. Hanya saja di Indonesia ini, menurut saya, selain sesuai kebutuhan juga, ya karena kondisi keuangan klub-klub di Indonesia juga belum mapan. Kalau Persib, Persija, atau Dewa United, mungkin bisa lah melakukan itu, karena kondisi keuangan mereka cukup mapan dan mereka juga bersaing di kompetisi Asia. Kalau pemain klub-klub lain yang targetnya memang tidak di Asia, buat apa? Lebih baik maksimalkan pemain-pemain muda Indonesia. Selain itu ya, membuka lowongan kerja juga ya. Karena ya, saat ini pemain-pemain sepak bola kita yang serius di sepak bola tentu pengen main di liga, mendapatkan gaji. Kalau tersisi oleh pemain-pemain asing ya kasihan juga ya. Menutup pintu rezeki ya. Tapi mendaftarkan 11 pemain itu ya sesuai kebutuhan, dan PT Liga juga tidak mengharuskan ya. Ya memang tidak mungkin wajib karena bisa berbahaya. Jadi sesuai kebutuhan yang
diinginkan oleh klub. Saat ini saya pantau dari Transfermarkt, klub-klub Indonesia juga sudah cukup banyak menggunakan pemain asing ya. Persib sudah ada 8 ya, atau 9 ya, 9 pemain. Lalu Dewa United sudah 8 juga. Borneo FC 6, Persija sudah 4. Tim-tim lain rata-rata Semen Padang saja sudah 8. Rata-rata memang menggunakan pemain asing. Ya, memang ini juga demi gengsi di Super League. Mereka juga ingin posisi terbaik di Super League, tapi harus realistis juga. Jangan memaksakan punya 11 pemain asing demi kebaikan atau posisi di klasemen, tapi pembayaran gajinya tertunggak. Kita sudah tahu semua lah di sepak bola Indonesia ini kasus gaji tertunda, tunggak, belum dibayar sehingga berurusan dengan FIFA itu sering terjadi. Jadi kesimpulannya memang sah-sah saja PT LIB atau I-League mengeluarkan keputusan itu karena ini juga bagus untuk membuat kualitas permainan di BRI Super League berkembang naik gitu. Nah, berikutnya ya itu tentu filter atau seleksi dari pemain-pemain asing yang dibawa ke Indonesia. Jangan sampai ya kualitasnya sangat buruk. Saya tidak tahu ya kalau di era-era 2008, 2010 masih PT Liga Indonesia, saat itu ada standar-standar khusus. Mungkin sekarang juga ada. Jangan sampai pemain-pemain yang biasa saja yang kualitasnya kalah dengan pemain lokal yang dibawa. Walaupun murah, tapi kalau tidak berkualitas, mending pemain lokal saja yang dimaksimalkan. Pemain-pemain muda dari EPA misalkan, yang saat ini wajib dimiliki oleh klub-klub Super League. Walaupun perekrutannya juga banyak masalah ya, tapi dari pemain-pemain muda itu banyak juga yang muncul bagus ya. Zahabi Goli, pemain-pemain di Persija misalnya, cukup berjalan dengan baik dengan program seperti itu. Semoga memang kualitas sepak bola Indonesia kompetisinya bisa lebih naik lagi dan kita bisa lebih berbicara di kancah internasional. Demikian ulasan saya dan tentunya salam olahraga.